Ayat hari ini adalah 2 Samuel 11, ayat 31 sampai 43. Mari kita baca bersama. Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, "Ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem." Tetapi Barzilai menjawab raja, "Berapa tahun lagikah aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun, masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan, atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik." Lalu berbicaralah raja, "Baiklah Kimham ikut dengan aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu." Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Juga raja menyeberang, setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal, dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama, setengah dari rakyat Israel, telah mengantarkan raja. Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja, "Mengapa saudara-saudara kami, orang-orang Yehuda itu, menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?" Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu, "Oleh karena raja kerabat kami, mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Ya, apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan?" Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, "Kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali?" Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. Amin. Ada 5 bahasa kasih. Kata-kata penghargaan, waktu bersama, hadiah, sentuhan fisik, dan pelayanan. Ini adalah ungkapan yang membuat saya merasa dikasihi ketika saya menerima kasih. Di sisi lain, ini juga adalah cara saya menyatakan kasih kepada orang lain ketika saya mengasihi. 5 bahasa kasih ini bukanlah tindakan memberi sambil berharap menerima sesuatu kembali, melainkan tindakan yang keluar secara alami karena kita mengasihi. Namun sekarang ini, katanya, di antara alasan perceraian yang sering disebut oleh Biro Jodoh atau lembaga pernikahan, perceraian dengan alasan keseimbangan, memberi dan menerima semakin banyak terjadi. Artinya, orang berpikir bahwa ia harus menerima sebanyak yang sudah ia berikan. Tetapi pada saat perhitungan masuk ke dalam kasih, retakan sudah mulai terjadi. Ketika kasih mulai menghitung, hubungan di dalamnya mulai rusak. Namun kita, yang telah menerima kasih yang tidak tertandingi dari Yesus Kristus, adalah orang-orang Kristen yang harus makin menyerupai kasih itu. Karena itu, kita harus mengasihi, bukan dengan kasih yang menghitung, tetapi dengan kasih yang mengalir keluar tanpa menghitung. Dan kita tahu dengan baik betapa kasih seperti itu membuat hubungan menjadi kaya. Dalam bacaan hari ini, kita dapat melihat 2 gambaran sekaligus. Hubungan yang tidak mengharapkan imbalan dan sikap menuntut hak istimewa karena merasa tidak menerima apa yang seharusnya diterima. Dalam bacaan ini muncul Barzilai. Dikatakan bahwa Barzilai menyediakan makanan bagi Daud. Ketika Daud terusir dari Yerusalem, melarikan diri, dan pindah ke Mahanaim, ada banyak orang bersama-sama dengan dia. Ketika ia masuk ke Mahanaim, Alkitab berkata bahwa ada 3 orang yang datang dan melayani Daud, serta rakyat yang bersama-sama dengan dia. 3 orang yang melayani pada waktu itu adalah Sobi, anak Nahas, dari Raba Bani Amon, Mahir dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Mahanaim. Namun kalau kita memperhatikan orang-orang ini dengan teliti, baik secara sejarah maupun secara hubungan, mereka sebenarnya bukan orang-orang yang sewajarnya melayani Daud. Mereka adalah orang-orang yang sewajarnya bisa saja berdiri berlawanan dengan Daud. Disebutkan seorang dari Raba Bani Amon.
Raba itu kota seperti apa? Peperangan ketika Uria dibuat mati pada saat Daud mengambil Batsyeba adalah peperangan di kota Raba. Daudlah yang menaklukkan dengan kekuatan Bani Amon, bangsa yang menentang dia dan berperang melawan dia. Tetapi Sobi yang datang dari kota Raba itu sedang melayani Daud. Lalu Makhir dari Lodebar adalah orang yang, setelah Raja Saul dan Yonatan mati sebagai orang dekat keluarga Raja Saul, menjaga Mephiboset sampai akhir, bahkan menyembunyikan dan memeliharanya. Ia adalah orang dekat keluarga kerajaan Saul. Kalau kita mengingat bacaan sebelumnya, ketika Simei orang Benyamin mengutuk Daud, mungkin karena hatinya menyukai Saul. Tindakan Makhir ini juga terasa mengherankan. Kemudian dikatakan Barzilai, orang Gilead dari Mahanaim. Kalau kita melihat hubungan Gilead dengan Saul, wilayah Gilead dapat dikatakan berkaitan dengan Benyamin. Pada zaman hakim-hakim, ketika laki-laki Benyamin yang tersisa mengambil istri, mereka mengambilnya dari Gilead. Dan tempat yang disebut Mahanaim adalah tempat Isi-Boset bersama Abner memindahkan pusat kerajaan setelah Saul mati. Jadi Mahanaim adalah tempat keluarga kerajaan Saul mempertahankan kerajaan sampai akhir. Dari Mahanaim itulah Barzilai datang. Ketiga orang ini sedang melayani Daud. Alkitab menjelaskan alasan mengapa mereka melayani dengan cara ini. Mereka melayani karena takut Daud dan rakyatnya menjadi lelah, lapar, dan haus di padang gurun dan di jalan. Hanya itu yang dikatakan. Dengan kata lain, mereka melayani dengan hati yang berempati pada Daud dan rakyatnya, dengan belas kasihan. Dalam satu hati yang sederhana itu, hati yang menyediakan kebutuhan, ada empati dan belas kasihan. Namun orang Amon dan orang Gilead, khususnya Nahas orang Amon, memiliki latar belakang yang menyakitkan. Ketika Nahas menyerang Gilead dan orang-orang Gilead hendak menyerah, dialah yang berkata, "Jika mata kanan kalian dicungkil, barulah aku menerima penyerahan kalian." Jadi seperti apa hubungan antara kaum Nahas orang Amon itu dengan orang-orang Gilead? Namun dua orang yang memiliki latar belakang sejarah seperti itu sekarang melayani bersama di Mahanaim, dengan hati yang ingin melayani Daud dan rakyatnya. Hati yang berbelas kasihan. Tampaknya Barzilai terus melayani Daud selama Daud berada di Mahanaim. Dan Barzilai, yang sudah berumur lebih dari 80 tahun itu, ketika Daud sekarang menang dalam perang melawan Absalom dan kembali ke Yerusalem, ikut keluar mengantar sampai saat menyeberangi Yordan. Seorang tua berumur lebih dari 80 tahun sudah melayani selama itu saja, sudah patut disyukuri. Tetapi ketika ia bahkan datang sampai ke jalan itu untuk mengantar pulang dengan aman, bagaimana kira-kira hati Daud? Kalau kita melihat situasi sejarah dan hubungan sebelumnya, ketiga orang itu bukanlah orang-orang yang sewajarnya melayani, melainkan orang-orang yang sewajarnya bisa saja mengutuk dari belakang. Di antara mereka, Barzilai melayani sampai akhir. Seperti apa hati Daud saat itu? Ketika Daud berkata, "Aku akan memelihara engkau," perkataan itu pasti keluar dari ketulusan yang dalam di hatinya. Betapa tulus perkataan Daud ini terlihat jelas sekali lagi ketika Daud hendak meninggal. Di antara pesan wasiat Daud kepada Salomo sebelum ia mati, yang pertama adalah ini, "Barzilai telah melayani aku seperti itu, maka sekalipun aku mati, pastikan anak-anak Barzilai dapat menerima makan dari meja raja." Dengan kata lain, Daud berpesan kepada Salomo agar dukungan dari raja tidak terputus, bukan hanya bagi Barzilai, bukan hanya bagi Kimham anaknya, melainkan bagi anak-anaknya dan keturunan mereka. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan seperti ini menggerakkan hati orang lain. Bukan hanya sesaat, tetapi sungguh-sungguh meninggalkan buah yang mengharukan untuk waktu yang lama. Namun bacaan hari ini juga menampilkan kelompok yang berlawanan, yaitu orang-orang yang mencari bagian mereka sendiri. Yehuda menuntut bagiannya karena alasan kerabat, dan Israel menuntut bagiannya karena alasan mewakili lebih banyak suku. Tentu saja, kalau kita melihat ayat 11 dan 12, latar belakang konflik ini sebenarnya juga karena Daud. Daud berbicara kepada para tua-tua Yehuda dan menggerakkan mereka sehingga Yehuda lebih dahulu bergerak. Itu memang perbuatan Daud. Tetapi inti masalahnya adalah, baik Yehuda maupun Israel dengan Raja Daud di tengah-tengah, sama-sama menuntut hak istimewa mereka dan tidak mau mundur dari posisi masing-masing, berkata bahwa mereka harus mengambil apa yang menjadi bagian mereka. Sebagai raja, Daud seharusnya mengakui bahwa satu perkataannya menyebabkan hal seperti ini dan menata keadaan. Namun Daud tetap diam, membiarkan masalah membesar, dan membiarkan perselisihan itu terjadi. Tentu Daud juga memiliki tanggung jawab.
Tetapi bacaan hari ini dengan jelas menunjukkan betapa tuntutan untuk mendapatkan bagian yang dianggap miliknya sendiri dapat merusak hubungan. Melalui bacaan hari ini, kita melihat bagaimana sikap memberi tanpa mengharapkan imbalan dan sikap mencari bagian sendiri memengaruhi hubungan. Perselisihan antara Yehuda dan Israel dalam bacaan hari ini akhirnya membawa Daud, yang luka-luka perang belum juga pulih sepenuhnya, sampai pada keadaan harus khawatir akan perang saudara di Israel dan harus membangkitkan pasukan lagi. Melalui firman hari ini, kita dapat memikirkan bagaimana sikap orang-orang yang mencari bagiannya sendiri ini tampak kecil, tetapi pada akhirnya menimbulkan keretakan hubungan yang begitu besar. Namun hal ini tidak hanya berbicara tentang hubungan antar manusia. Dalam hubungan antara Allah dan kita, dalam kehidupan iman, dan juga dalam cara kita hidup di dalam gereja, sikap ingin mencari bagianku sendiri dan mempertahankan hak istimewaku sering menghasilkan berbagai keadaan yang tidak nyaman dan hubungan yang retak. Saat kita menjalani kehidupan iman, saya berharap kita dapat melihat kembali apakah hati seperti ini ada dalam diri kita ketika kita mempertahankan tempat pelayanan kita di gereja. Kita sedang hidup dalam iman kepada Allah, tetapi apakah kita tidak selalu berharap sesuatu dari Allah? Ketika saya melayani di tempat pelayanan, ketika saya datang ke tempat ibadah, apakah saya tidak sedang mengharapkan suatu imbalan dari Allah dan gereja? Apakah saya tidak berpikir bahwa saya harus diakui sebanyak jerih payah saya, dan bahwa saya harus diperlakukan sesuai usia dan jabatan saya, lalu berusaha mempertahankan posisi hak istimewa saya? Sekalipun seseorang berusaha memakai siasat dengan halus agar tidak terlihat, maksud tindakan demi hak istimewanya sendiri pada akhirnya pasti tampak. Orang-orang tahu. Mereka hanya pura-pura tidak tahu, tetapi mereka tahu dan menilai. Dalam bacaan hari ini, awal dari jurang konflik antara Yehuda dan Israel akhirnya membawa akibat perpecahan Israel menjadi utara dan selatan bersama perkataan, apakah bagian kita dalam Daud? Tidak ada warisan bagi kita dalam anak Isai. Saya ingat pernah mendengar cerita dari seorang pendeta. Seseorang sedang makan sup di restoran, lalu dari sup itu keluar seekor kecoak. Kalau begitu, dapatkah saudara mengangkatnya lalu makan lagi sup itu? Mungkin bukan hanya saudara sendiri, tetapi kepada orang-orang yang makan bersama pun, saudara akan berkata, jangan makan. Berhenti makan. Tetapi kalau di dalam hati kita, dalam hubungan antar manusia, ada hati yang ingin mencari bagianku sendiri, seperti seekor kecoak di dalam sup. Hati yang mengacaukan batin kita, apakah kita akan membiarkannya? Sekalipun kecil, pada saat pikiran untuk menuntut bagianku, hakku, pengakuanku masuk ke dalam hati, sekalipun tampak kecil, saya berharap kita segera mengangkat keluar seekor kecoak yang jatuh ke dalam hati yang menganggapnya wajar. Bahkan kalau di dalam komunitas tempat kita berada ada seekor kecoak yang jatuh seperti itu, jangan menganggapnya wajar. Demi orang lain pun, kita harus segera mengangkatnya keluar. Itulah seharusnya diri kita. Karena hal itu dapat menjadi unsur yang meruntuhkan seluruh hubungan. Maka jangan pernah membiarkannya hanya karena kecil. Kita dapat menemukan alasannya juga dalam bacaan hari ini, tetapi alasan yang lebih besar adalah karena Yesus Kristus, pribadi yang harus kita teladani dan ikuti, telah hidup dengan cara demikian, dan juga sedang berkata kepada kita agar hidup dengan cara demikian. Yesus sudah memberikan segalanya kepada kita melalui keselamatan yang nilainya tidak dapat digantikan oleh apapun. Dan karena kita adalah orang-orang Kristen yang telah menerima keselamatan, keselamatan yang membuat kita dapat memberi apapun yang dapat kita berikan, saya berharap kita semua dapat menyatakan kasih tanpa imbalan itu. Kasih yang tidak mencari bagian sendiri. Saya memberkati saudara agar hari ini, saudara hidup sebagai hari mempraktikkan kasih yang tidak mengharapkan balasan. Dan kalau di dalam hati kita masih ada sedikit saja kemarahan karena merasa kehilangan hak istimewa, lalu ingin mendapatkannya kembali dengan siasat yang dangkal, saya memberkati saudara agar segera mengangkat keluar seekor kecoak yang mengacaukan hati itu dan membawa hati saudara kembali kepada hati yang dikehendaki Yesus. Hati dangkal yang membuat berbagai alasan menganggap ini ketertiban dan ini hal yang wajar, lalu berusaha membuat orang lain mendengarkan perkataanku, diketahui oleh manusia. Sekalipun manusia tidak mengetahuinya, Allah mengetahui semuanya. Karena itu, saya memberkati saudara, agar kita tidak menjadi orang yang menuntut dan mengharapkan sesuatu bagi diri sendiri, melainkan seperti yang ditunjukkan Yesus.
Dan seperti yang firman hari ini sadarkan kepada kita, menjadi orang yang merangkul semua orang dengan kasih tanpa imbalan.